Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, kita kembali memikirkan misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini ya. Tuhan Yesus dari semula memang sudah tahu apa misinya datang ke dunia ini dan apa yang akan dialami. Walaupun Tuhan Yesus baru mendengar keyakinan dari murid-muridnya bahwa mereka sudah mengetahui bahwa Yesus itu adalah Mesias, Juru Selamat, Anak Allah yang hidup. Namun Tuhan Yesus memberitahu kepada mereka juga. Walaupun demikian, dia katakan dari Matius 16 ayat yang 21, sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, pada waktu itu Petrus yang punya sifat langsung terus terang meletup. Dia tidak senang ya. Baru dinyatakan bahwa Kristus adalah Mesias Juru Selamat. Kok sekarang Tuhan Yesus memberitahu bahwa dia akan menderita, dia akan dibunuh. Wah, dia bilang, aduh, langsung dia menarik Tuhan Yesus ya. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Jadi ya kalau bahasa kita sekarang, aduh amin-amin Tuhan, jangan. Engkau jangan sampai terjadi demikian. Jangan sampai engkau harus menderita dan dibunuh. Ya, waktu itu Petrus tidak tahu. Ya, bahwa Yesus memang misinya adalah menyelamatkan umat manusia. Ya memang harus melalui penderitaannya. Tetapi kata-kata Petrus ini seakan-akan dia mau menghibur Yesus. Tetapi Yesus justru merasa bahwa itu adalah batu sandungan ya. Engkau ini dari iblis, apa kata-kata kamu ini dari iblis yang melemahkan Yesus supaya Yesus jangan melakukan itu. Ya, bukan dari Allah. Dia memberitahu Petrus demikian. Nah, saudara, kita langsung ya, saudara kita bisa membaca kemudian ayat 23, Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Manusia inginnya demikian. Ya, kalau bisa jangan terjadi demikian. Jangan menderita. Ya, jangan. Aduh, apalagi ini dia sudah puja-puja ini Tuhan, ini Mesias. Kok harus menderita, harus dibunuh. Aduh, jangan terjadi demikian. Nah, saudara, pada waktu kita mengikuti Yesus juga kita inginnya itu diberkati, semuanya baik-baik saja, tidak ada sesuatu yang buruk yang terjadi pada kita, ya. Tetapi untuk mengikuti Yesus memang tidak semudah itu, ya. Tuhan Yesus lalu mengatakan di ayat 24 ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Waduh, saudara, ternyata memang kalau mengikut Yesus, jadi kita harus menyangkal diri. Maunya kita yang baik-baik, yang senang-senang. Ya. Tetapi kita harus bersama-sama Kristus memikul salib. Jadi kalau Yesus saja rela menyangkal diri, ya inginnya juga semua manusia itu inginnya senang, baik, tidak ada kesusahan. Tetapi mengikuti Yesus ternyata harus menyangkal diri. Saudara, menyangkal diri bukan lupa siapa diri kita, tetapi kita meninggalkan yang semuanya yang menyenangkan diri sendiri, yang nurut kemanusiaan kita, yang duniawi. Tetapi Tuhan Yesus menyuruh justru kita harus menyangkal diri, memikul salibnya. Jadi kita juga menderita karena mengikuti Yesus, maksudnya itu
secara kadang-kadang bukan hanya secara fisik, secara psikis ya. Karena kita harus menyangkal diri, tidak hanya mengikuti keinginan yang manusiawi saja, yang duniawi, tetapi untuk melakukan demi kerajaan Allah. Jadi tidak melakukan hal-hal yang cuma menyenangkan diri, tetapi kita mengikuti ajaran-ajaran Tuhan yang menyebabkan kita ya harus, ya seakan-akan seperti kalau sudah biasa menjadi kebiasaan, tapi seakan-akan kita itu menderita ya. Kita harus di depan orang ya kita harus lebih baik, kita tidak merusak diri sendiri dengan seperti minum-minuman, merokok, seperti orang-orang yang lain boleh kok kita nggak boleh. Bukan nggak boleh ya, tetapi ya itulah menyangkal diri ya. Dan memikul salib, itu salib kita di dalam keluarga, di dalam masyarakat. Kita harus menjadi teladan, melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Tidak mudah ya saudara. Untuk Yesus saja rela seperti itu. Bagaimana kita sebagai pengikutnya? Yesus mengatakan kalau kita jadi pengikutnya ya harus demikian. Nah, jadi Yesus untuk mencapai misinya dia juga mengajarkan kepada murid-muridnya, mengajarkan kepada saudara-saudara saya supaya kita ini juga rela menyangkal diri, memikul salib dan mengikut dia. Nah, saudara-saudara, ya, itulah ajaran Tuhan Yesus kepada kita. Kalau kita mau menjadi pengikutnya, kita meneladani dia. Segala sesuatunya kita meneladani. Ya, Yesus juga menyangkal diri, harus memikul salib. Ya, demikian juga kita pengikut-pengikutnya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat menyangkal diri, menjauhkan hal-hal duniawi, tetapi kami memikirkan pikiran yang dari Allah, bukan pikiran manusia. Tolong kami Tuhan, berkati setiap orang yang merenungkan firman-Mu ini supaya dapat melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Dan memuliakan Tuhan, meluaskan kerajaan-Mu di bumi ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, mari kita lakukan apa yang kita harus lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kerajaannya. Sampai jumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.